Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Saya sangat bersemangat sekali karena di studio hari ini sudah hadir teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Fat di Jakabaring, Palembang. Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi penghafal Al-Quran dan juga akan bersama mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bisa berbondong-bondong untuk masuk ke surga. Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini dengan tema Milenial Penghafal Al-Quran. Dan saya nggak sendiri, saya sudah hadir seperti yang saya katakan tadi, teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Fat Jakabaring, Palembang. Dan yang akan ngobrol bersama saya ada dua orang penghafal Al-Quran dan juga ada salah satu ustadz yang akan mengajar mereka di Pondok Pesantren tersebut. Sudah hadir, sudah bersama saya ini Ahmad Fawaz Fuadi, betul ya? Assalamualaikum Fawaz. Waalaikumsalam. Fawaz kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Sudah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah 30 juz. Alhamdulillah sudah 30 juz. Terima kasih Fawaz sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dan juga ada Muhammad Deas Alfonso. Deas, apa kabar Deas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah hafal berapa juz Deas? Alhamdulillah 10 juz. Sudah 10 juz dan kelas berapa Deas ini? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Dan juga sudah ada pengajar Pondok Pesantren Al-Fat Muhammad Nurdin Al-Jufri Al-Hafiz, Gus Nurdin, betul ya? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Mengajar para santri-santri dan santriwan juga? Alhamdulillah. Santriwati maksudnya, oke. Dan saya juga kami tidak hanya ngobrol berempat, ada juga teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Fat dan juga mengajak Anda pemirsa, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Oke, saya ke Fawaz terlebih dahulu. Fawaz ini sudah sejak kapan menghafal Al-Quran ini Fawaz? Alhamdulillah sejak umur 5 tahun. Sudah umur 5 tahun. Awal-awalnya bagaimana? Siapa yang menjadi guru pertama Fawaz sendiri? Pertama-tama Umi yang nyuruh Fawaz menghafal Quran sejak TK. Sebenarnya terpaksa, tapi lama-lama kelas 1, kelas 2 mau sendiri gitu. Sampai sekarang. Oh, pertama-tama Umi yang menjadi guru Fawaz pertama kali. Awal-awal menghafal apa dulu nih Fawaz? Juz 30. Juz 30 ya. Waktu itu berapa lama? Waktu masih terpaksa itu? Ya masih. Masih terpaksa itu cukup lama nggak menghafalnya? Atau sudah cepat dari itu? Dari usia 5 tahun? Cukup lama. Cukup lama ya karena masih terpaksa. Iya. Oke, baik, saya ke Deas dulu. Deas sudah sejak kapan menghafal Al-Quran Deas? Dari kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP. Dulu waktu SD belum? Belum kepikiran. Gimana tuh awalnya Deas kenapa akhirnya jadi menghafal Al-Quran? Pertama waktu Gus Nurdin menjadi pengajar Al-Fat. Oh, Ya termotivasi. oh, awalnya tidak menghafal, jadi termotivasi oleh Gus ya ini. Masya Allah. Apa yang membuat ini Deas termotivasi? Sorry Deas ya. Apa Deas? Bisa membawa orang tua masuk surga. Masya Allah. Tapi waktu awal-awal sebenarnya belum ketemu sama Gus Nurdin, belum kepikiran? Kepikiran tapi belum ditekankan. Belum, tapi penghafal juga, sudah mulai menghafal? Iya. Oh, baru mulai menekuninya dari kelas 3 SMP? Oke, awal-awal berarti menghafal juz 30 dulu? Iya. Gimana? Apakah prosesnya langsung cepat atau tidak? Awal-awal gimana nih, Pak? Banyak melalui proses. Gimana tuh prosesnya? Boleh diceritain nggak? Pertama itu menghafal juz 30. Menghafal satu pojok itu dulu susah. Berapa lama dulu? Dulu bisa paling lama 1 jam, standarnya manusia menghafal itu. 1 jam satu halaman. Satu halaman, oke. Terus udah maksudnya bisa dilaksanakan di awal-awal? Bisa. Terus langsung setoran, biasanya kayak gitu ya? Ya, setoran. Oke, baik. Saya ke Gus Nurdin. Gimana Gus Nurdin menjadi inspirasi salah satu santrinya dulu awal-awal? Saya mau nanya dulu sih sistemnya dari pondok pesantren ini gimana memang penghafal Al-Quran gitu? Pondok pesantren kita didasari dengan pondasi agama. Pertama dengan menghafalkan Al-Quran, kemudian juga mempelajari ilmu diniyah. Salah satu yang membuat pondok pesantren ini menonjol yaitu hafal Qurannya. Yang dengannya kami membuat program tahfidz Al-Quran di subuh sama di malam hari. Subuh. Sebelum subuh atau sesudah subuh? Setelah subuh. Oh, setelah subuh. Jadi membuat halakoh-halakoh dipimpin oleh ustadznya. Kemudian teman-teman santri maju ke ustadznya untuk setoran di setelah subuh dan setelah isya. Dengan harapan mereka bisa hafal 30 juz. Seperti itu. Jadi jam-jamnya itu setelah subuh dan setelah isya. Dari setelah subuh sampai jam berapa tuh, Gus? Setelah subuh dari jam 5 sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6, setelah itu kegiatannya?
kegiatannya biasanya teman-teman santri langsung balik ke asramanya masing-masing, persiapan untuk sekolah. Oke. Kemudian usia sekolah sampai jam 2. Nanti dari jam 2 teman-teman santri kembali ke pondok pesantren untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih, tauhid, kemudian sirah, sejarah Nabi, seperti itu. Itu sampai asar. Sampai asar, kemudian asar biasanya mereka istirahat, kemudian habis maghrib makan malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya, baru teman-teman santri buat halakoh kembali. Menghafal lagi. Menghafal lagi. Oke. Jadi di antara teman-teman santri ada yang udah 10 juz, udah ada yang 30 juz, ada yang 15 juz, macam-macam. Seperti itu. Masya Allah, berarti memang kegiatannya juga full aktivitas, kemudian juga menghafal itu 2 kali dalam waktu 1 hari ya Gus ya? Oke, saya ke Fawas lagi deh. Fawas ini sejak umur 5 tahun ya, dan Umi pertama kali. Kemudian waktu SD siapa yang ngebimbing? Umi juga. Oh, Umi juga. Tapi SD sekolah, maksudnya sekolah umum atau memang sudah sekolah agama? Sekolah agama. Di Indralaya. Tapi kalau di sekolah juga ada ustaz pembimbingnya. Oh. Jadi kalau di rumah Umi, kalau di sekolah guru, Ustaz. Oh, oke. Jadi di sekolah dari SD juga menghafal, dilanjutkan hafalannya gitu. Sampai di kelas berapa, di usia berapa kalau sampai akhirnya sudah 30 juz ini? Dari kelas 6. Oh, kelas 6 30 juz. Jadi sudah masuk di sini 7 ini tinggal mengulang dan ini atau gimana? Dan mengulang, tinggal melancarin. Tinggal melancarin. Rencananya mau tasmiyah 30 juz sekali duduk. Oh, rencananya mau itu belum dilakukan. Belum, masih diusahain. Oke, karena masih ada maksudnya yang lupa-lupa atau gimana tuh? Iya, masih ada yang lupa. Lagi dicicil 5 juz, baru nanti terakhir 30 juz. Oh, Masya Allah. Oh, oke. Nah, Pak Awas ini juga banyak prestasi-prestasi ya, saya dapat informasinya, boleh di-sharing nggak? Kamu hafiz cilik juga di salah satu stasiun TV di nasional gitu ya, swasta. Di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah Fawas keterima di acara Hafiz Indonesia 2021. Alhamdulillah bisa masuk ke peserta 5 besar di Hafiz Indonesia. Habis itu tahun 2021 kemarin juga alhamdulillah mendapatkan juara 1 MTQ di Kabupaten Musi Banyuasin. Masya Allah. Mau cerita dulu prosesnya dulu gimana akhirnya bisa jadi 5 besar, kemudian jadi juara MTQ tingkat kabupaten, gimana tuh Pak Awas? Di tahun 2020 bulan Desember itu kan masih di pondok tuh, masih di pondok lagi menghafal. Tiba-tiba Umi nelpon dari rumah, nak gitu kan, Umi udah daftarin ke Hafiz Indonesia. Nanti dari studionya di telepon mau dites gitu, biar bisa lulus masuk ke studio. Habis itu yang pas bulan Januarinya dites, alhamdulillah masuk ke 24 jadi finalis. Habis itu tanggal 17 Januari berangkat ke studio, di karantina 2 minggu. Habis itu tanggal 2 Februari mulai syuting sampai tanggal 18 Februari. Habis itu karantina lagi di tanggal 28 Februari mulai di babak semifinal. Sampai akhirnya 5 besar sampai itu akhirnya ya. 5 besar. Berarti prosesnya itu selama masa proses itu apa yang kamu lakukan ini Pak Awas? Apakah memang terus mengulang hafalan itu gimana? Ya mengulang hafalan itu ya pasti disuruh sama Umi Pasti. Tapi kalau kadang-kadang jenuh diajak Umi jalan-jalan kemana gitu. Oke. Jadi biar nggak ngafal terus gitu kan di kamar. Jadi biar nggak bosen di kamar terus, bisa jalan-jalan kemana, refreshing juga. Baik, terima kasih. Deas nih dulu waktu SD gimana nih? Maksudnya sudah mulai mengaji atau gimana? Memang benar-benar kelas 3 SMP memang benar-benar mendalami gimana? SD dulu belum. SD dulu belum. Belum. Swasta sekolah SD dulu. Masuk Al-Fat kelas 1 SMP. Oh, kenapa akhirnya mau masuk Al-Fat? Disuruh orang tua atau memang punya keinginan? Keinginan sendiri. Oh, keinginan sendiri. Apa? Memang sudah ada niat juga berarti mau menghafal? Iya, sudah ada niat. Terus gimana? Lihat ada teman dekat rumah mondok, inspirasi dari dia. Kamu asalnya Palembang ya? Iya. Inspirasi masuk ke Al-Fat, daftar kelas 1. Pas masuk daftarnya dulu biasanya masuk pondok itu menghafal belum? Biasanya 30 juz harus syarat nggak jadi syarat pada saat itu? Enggak.
Oh, oke, masuk aja gitu ya, mendaftar Masuk, aja. daftar, dites akademik sama agama, ngaji, habis itu masuk perkenalan Al-Quran, cara menghafal, habis itu mulai menghafal, tapi belum ditekankan waktu itu, baru sekedar menghafal. Pas Dapat kelas berapa itu waktu awal-awal? baru 2. 2 juz. Mhm. Sudah tuh naik kelas 2 masih ditekankan 1-2 juz tadi. Pas kelas 3-nya waktu Gus Nurdin masuk Al-Fat, saya mulai terinspirasi menghafal. Apa sih, kan kamu ibaratnya tuh sudah 2 tahun tuh ya, sudah 2 tahun belajar itu, sudah 2 tahun menghafal. Tapi kenapa pas di kelas 3, pas di momen di Gus Nurdin itu yang membuat kamu memang benar-benar, wah saya benar-benar yakin ini mau menghafal dan hafalan saya harus lebih banyak nih. Saya termotivasi dengan Gus Nurdin karena Gus Nurdin itu 30 juz, Masya Allah. memberikan motivasi yang kuat kepada kami sehingga kami terinspirasi dari beliau. Dan bukan cuma Deas berarti ya yang terinspirasi itu ya. Iya. Oke, baik. Gus Nurdin, ini gimana sih tahapannya mereka untuk menghafal gitu? Karena tadi kan kayak Deas tadi cerita kalau misalnya Fawas sudah ada backgroundnya ya, sudah menghafal dari SD. Nah kalau Deas ini ternyata baru terinspirasi di kelas 3. Bagaimana tahapan-tahapan menghafal ini? Tahapan yang pertama kita mengenali santri, Kak. Kita kenali santrinya, ada sebagian santri yang mungkin udah semangat dari awal. Kita bisa kelompokkan mereka dengan yang semangat. Sebagian ada yang masih belum, mungkin ada niat tapi belum semangat, kita kumpulkan. Nah, teman-teman yang semangat ini kita memang harus tekankan ke mereka, satu hari itu wajib store segini, satu hari segini. Bila nggak Beda store, ya? Beda-beda ya? beda-beda. Oh, oke. Nah, ada yang kuat hafalannya harus store kamu satu hari 1 lembar, satu hari 2 lembar. Bahkan si Deas ini pernah berapa nak? Setengah juz. Pernah sehari itu hafalan barunya setengah juz. Satu hari ngafal hafalan baru, hafalan yang belum dimurojaah, hafalan baru itu namanya yang belum pernah dihafal, Kak ya. Itu setengah juz. Itu dengan ya namanya berkah dari Allah juga, Iya, betul. pilihan juga, kemudian kita diberi kekuatan juga. Alhamdulillah bisa seperti itu. Dan kami juga usaha bagaimana semua santri semuanya mampu seperti itu. Adapun dengan cara yang berbeda-beda, dibagi level-levelnya, kemudian anak-anak ada yang dengan amalan, memudahkan hafal dengan amalan, contoh dengan sholat Sayyidina Ali. Teman-teman santri diarahkan untuk sholat setiap malam Jumat 7 kali Jumat. Untuk apa sih? Fadilahnya untuk bisa mudah menghafalkan Al-Quran. Ada yang sebagian lain, saya perintahkan untuk baca sholawat ilmu. Setiap sholat baca 10 kali. Gunanya apa? Supaya mudah menghafal Quran, seperti itu. Dan itu maksudnya memang bermanfaat sekali dan dapat gitu ya, maksudnya memang Alhamdulillah. lebih ini. Oke, nah berarti saya penasaran dengan Gus Nurdin sendiri menghafal sejak usia berapa? Saya menghafal umur 14. Umur 14 juga. Ya. Oh, berarti tidak, maksudnya berarti yang paling muda menghafal Fawas ya? Oh iya, Fawas paling muda. Sejak dini sekali di sini. Oh, Mungkin oke. dari kandungan udah mulai ngafal kayaknya Fawas ya. Gus Nurdin apa yang latar belakangi kenapa akhirnya menghafal itu? Berarti ini histori ya, cerita. Iya, betul. Dulu saya ketemu dengan salah satu orang yang pakai sorban dan berbaju putih. Dia datang ke saya, dia bilang, antum sekolahnya berprestasi. Antum kalau berprestasi dalam agama, antum sangat baik, kata dia. Oh, bagaimana ya caranya? Antum mau? Saya kasih tahu. Oh, boleh. Antum bisa ngafal Quran 30 juz, itu prestasi yang antum nggak bakal pernah rugi dunia apalagi di akhirat. Gimana caranya? Saya ajak. Orang itu ngajak saya ke pesantren. Akhirnya saya lihat semua orang ngafal Quran, baca Quran, halako-halako. Hati saya tuh Tergerak gitu ya? Iya, iya. Pengen, seperti ini keindahan agama. Dulu berarti dulu masih Belum. umum sekali. Umum sekali. Oh, oke. Bahkan mungkin lebih umum dari teman-teman di sini. Oh, Tapi ketika melihat itu mungkin hidayah juga dari Betul. Allah. Akhirnya saya bilang sama orang tua saya punya tekad. Saya setelah SD itu saya mau langsung ke pesantren aja. Apa nak itu alasannya? Alasannya pokoknya pengen buat orang tua bahagia dunia dan akhirat. Kemudian masuk ke pesantren. Betul sulit, kita juga digembleng, jatuh bangun menghafal Quran. Kemudian tahun kedua, saya udah mulai ada motivasi kayak si ini tadi. Di tahun kedua baru ada motivasinya, Oh, oke. baru menghafal. Oh, nggak instan ya berarti itu? Enggak. Oh, ini menarik nih, maksudnya buat pemirsa hal ini berarti
harus dipupuk gitu ya, harus Betul. berada di lingkungan yang tepat gitu Betul, ya. betul. Bukan tiba-tiba membolak itu semuanya proses. Sulit proses. Betul. Tahun kedua, tahun ketiga, kadang teman-teman santri ada di tahun pertama langsung semangat, alhamdulillah. Tapi ada sebagian santri yang tahun kedua, tahun ketiga, dan alhamdulillah ya semoga semuanya dapat seperti itu. Betul. Di tahun ketiga saya mulai ngafal sampai umur 16 sampai 17. Saya hatam itu 4 tahun setelahnya. 4 tahun, 30 juz itu. Ya. Masya Allah. Nanti akan kita sambung lagi nih adik-adik dan juga Gusnya. Pemirsa, kami semakin menarik perbincangannya. Silakan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 311-454. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Milenial penghafal Al-Quran masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 masih bersama dengan santriwan dan santriwati serta Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Fat Jakabaring Palembang. Oke. Halaman ketiga. Saya akan ke Fawas terlebih dahulu ini karena Fawas hafal 30 juz. Silakan untuk membacakan hafalannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwat minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Was. Berarti saya ke Gusnya ini, Gus Nurdin. Ini surat berapa ya? Surat apa dan ayat berapa yang dibacakan oleh Pak? Surah Al-Baqarah juz 2 halaman 3 ada Was ya. Halaman ketiga. Halaman 3. Maknanya apa nih, Gus? Ini kerap sekali dibaca ketika acara-acara wafat, meninggal dunia, musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Manusia mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, berkulit putih, berkulit hitam, semuanya bakal diuji oleh Allah bisyai'in minal khauf, diuji dengan rasa takut. Maka wajar saja apabila manusia kadang diberi rasa takut. Oh, ntar saya miskin kalau saya nggak kerja. Kalau saya nggak punya, kalau saya nggak PNS, saya nanti nggak bisa makan. Kalau saya nggak punya mobil, saya malu kemana-mana. Rasa takut seperti ini semua manusia punya. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian diuji oleh Allah dengan rasa lapar, kekurangannya harta. Jadi memang manusia itu pada dasarnya Kak, semua pasti merasakan rasa, oh saya bakal kekurangan harta nih kalau saya nggak kerja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia cara untuk meminta tolong kepada Allah, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Salat dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah bersama kita, siapapun yang bakal memberi kita musibah nggak bakal bisa. Kenapa? Karena sejatinya yang memberi musibah adalah Allah, dan hanya Allah pula yang bisa menyelesaikan musibah kita. Oke, itu maknanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya menghafal itu lebih masuk kalau misalnya ini ya, memahami maknanya juga gitu, Pak Was? Iya. Memang harus seperti itu? Ya kalau Fawas sih kalau menghafal lagi susah, disuruh sama guru Fawas tuh dibaca artinya, diserapin maknanya. Tapi rata-rata jadi semuanya tahu makna dan ininya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal memori, tetapi mengamalkan dan juga memaknai itu ya. Iya. Dias juga seperti itu ya.
Iya. Kalau misalnya menghafal pasti melihat maknanya terlebih dahulu. Iya. Kandungan suratnya. Dibaca dulu, dipahami dulu, baru kemudian dihafal ini ya Suratnya. suratnya itu. Oke, baik. Saya membuka pertanyaan buat teman-teman karena kami tidak ngobrol berempat aja bersama teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Fat. Silahkan siapa yang akan bertanya? Dipersilakan teman-teman. Kita kenalan dulu ya. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Akil Sarfi Mulyadi. Saya bersekolah di SMP SMA. Apa nih Kak, mau tanya, bagaimana sih metode murojaah kakak-kakak untuk mengulangi hafalan yang sudah dihafal? Baik, terima kasih. Terima kasih. Siapa tadi namanya, Dek? Akias. Oke, baik. Terima kasih Akias. Bagaimana cara menghafal mengulang ya? Metode-metodenya silakan Kakak Deas dulu deh, silakan Kak Deas. Metode kita mengulangi atau memurojaah Al-Quran, ketika kita ingin memurojaah satu halaman atau satu pojok, kita membaca dengan bin nazar, dengan melihat, membaca tanpa tergesa-gesa, diulangi minimal 7 kali, dilihat hurufnya satu persatu dan harokat tajwidnya. Insya Allah kita dimudahkan dalam murojaah dan ingat hafalan. Oke, terima kasih Pak Deas. Fawas gimana Fawas? Kalau Fawas, murojaahnya dilihat dulu, dilihat, baca 3 kali, 5 kali, 7 kali. Habis itu ditutup Qurannya, dibaca gitu tanpa ngeliat Al-Quran. Kalau sudah lancar dan kalau emang belum lancar banget gitu, masih terbata-bata, diulangin lagi, baru dilanjut ke halaman berikutnya. Oh, diulang, dibaca dan diulang gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, silakan yang sudah pegang mic. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Boleh berdiri, namanya siapa? Oke, metode apa yang digunakan untuk menghafal Al-Quran? Nesya ya. Terima kasih Nesya. Silahkan Kak Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Fawas cara menghafalnya, satu ayat itu dibaca 3 kali. Setelah itu Al-Quran ditutup, diulangi sekali. Kalau masih belum lancar, dibuka lagi Al-Qurannya, dibaca lagi sekitar 2 kali. Setelah itu Quran ditutup kembali, diulangi lagi sekali. Kalau emang belum lancar, masih terbata-bata, dibuka lagi sekali Al-Qurannya, dibaca terakhir kalinya. Lalu tutup Qurannya, dan jika udah lancar atau ayat itu lanjut ke ayat berikutnya. Gitu. Terus untuk balik lagi ke ayat sebelumnya juga? Jadi kalau udah ayat setelahnya udah hafal, diulangi lagi dari awal gitu. Oh, jadi memang dari awal lagi dibalikin, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi ngejar yang depan, yang belakang ketinggalan. Jangan sampai seperti itu, jadi harus ngulang dari awal. Iya. Kalau Deas gimana Deas? Cara menghafal yaitu kalau menghafal satu halaman atau satu pojok dengan bin nazar yang tadi, dengan melihat tanpa tergesa-gesa, dibaca minimal 10 kali. Setelah dibaca 10 kali, habis itu kita menghafal per ayat. Jadi satu halaman dulu gitu ya dibaca. Per ayat. Habis itu per ayat. Fungsinya kita membaca 10 kali tadi, ketika kita membaca otak kita merekam sehingga memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Ada yang metode yang sampai menulis juga enggak ya? Kalian? Enggak ada ya, cuman membaca dan juga menghafal mengulang gitu ya? Enggak ada yang sampai menulis seperti itu? Enggak ada. Oke, baik. Nah, saya mau nanya sih, maksudnya manfaatnya sih kalau misalnya Fawas sendiri ngerasa semakin kesini, karena kan kamu dari umur 5 tahun ya semakin sampai sekarang sudah mulai SMP, apa yang kamu rasakan dari tahapan-tahapan proses itu Fawas? Sebenarnya
agak susah sih jaganya. Soalnya kan berat gitu 30 juz. 1 juz aja kadang-kadang masih otaknya belum bisa nampung gitu kan. Masih lupa-lupa. Kadang-kadang sama guru ditekenin murojaah terus biar ingat. Kadang-kadang itu bikin jenuh gitu, bosen kan. Hafal terus. Jadi jalan aja gitu, sabar. Iya, sabar. Kadang-kadang emang susah gitu ngafalnya. Ada yang bagian mudahnya, ada bagian susahnya. Tantangannya apa yang membuat jenuh, membuat sulit menghafal kadang-kadang ya? Karena kan nggak semua lurus-lurus saja selama proses itu, Pak Bos. Tantangannya sih banyak kegiatan yang bikin badan capek gitu. Jadi otaknya juga ikut capek. Nggak kuat itu ngafal, kan udah seharian gitu. Jadi kegiatannya padat seharian. Jadi yang pas ngafalnya otaknya susah nerima gitu. Atau ngantuk gitu jadinya karena kecapean gitu ya. Itu yang tantangannya harus di ini. Kalau dari dia sendiri gimana nih dalam sebuah proses ini ketika awal-awal masih ada males-malesnya enggak atau gimana? Masih ada males-males jatuh bangun. Gimana tuh? Kalau misalnya lagi malesnya gimana caranya? Kalau lagi malesnya itu ngantuk. Teman-teman suka ngajak main, lalai kita. Harus kita lawan itu dalam menghafal Al-Quran. Orang makan kita nggak makan, orang main kita nggak ikut main. Gitu ya? Iya. Kamu gitu ya? Sehingga bisa banyak hafalannya gitu? Iya. Gimana cara melawannya itu, Des? Maksakan diri kita. Oke. Kalau orang di kamar kita ke masjid. Dan menghafal Al-Quran. Berarti memang harus melawan diri sendiri gitu ya? Iya. Harus bisa melawan dari rasa malas dan rasa ngantuk itu yang paling utama ya? Iya. Balik niat gitu ya? Oke, semakin menarik perbincangan kita. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311454, tetaplah bersama kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu mas sepuh kau tuh. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. 2 kali. Yo. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar. Itulah maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang aku begibah. Itu nih. Woi kau vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Berpengalaman Black. Black, dengarkan dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, dah apa. Apa dah apa. Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Pak? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia kuat. Pokoknya agak tidak sakit, cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Nah, kau dipanggil deh. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, Pak RT, aja lah. Pak dokter. Agak kunjung Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebas, angkat kita gendong. Dia Black. Sebelas itu. Angkat ke bebas, angkat bebas. Angkat ke bebas. Kan, usah. Pas aku deh, aku bisa. Iya, yang itu lah. Baik deh. Bicara dong, baliklah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu Nggak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman.
Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awas lah dokter, misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dusun itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok, tidak sakit bu ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial Penghafal Al-Quran masih menjadi tema kita di siang hari ini. Dan pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454. Oke, saya semakin terkagum-kagum dengan adik-adik di sini. Ini Gus Nurdin, bagaimana kalau kita main tes-tesan terlebih dahulu karena mereka adalah hafiz Al-Quran. Silakan Gus. Boleh dari Fawas dulu ya. Awas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Seterusnya Fawas. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat apa itu? Luqman halaman kedua. Surat Luqman halaman kedua, betul. Masya Allah. Sekali lagi ya. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا Inna nasinakum wa zuqul azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Surat apa, Bos? Sajadah halaman kedua. Ya, betul. Sajadah halaman kedua. Sekarang Kak Deas. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Surat apa? Al-Baqarah. Juz 2. Halaman Pertama. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini
Luar biasa nih teman-teman. Mungkin saya membuka kesempatan lagi buat teman-teman semua yang ingin bertanya atau pemirsa, silakan di 07113114454. Silakan yang audiens yang ingin bertanya. Silakan, siapa? Kenalan dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Fatiharapan. Saya bersekolah di SMP Islam Al-Bahar. Afwan Kak, mau tanya nih, bagaimana sih adab yang baik dan benar ketika kita menghafal Al-Quran agar mempermudah proses dalam menghafal Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab ya, bagaimana adabnya yang paling tepat? Mungkin dari Fawas dulu ya, adabnya bagaimana? Kalau Fawas itu kalau mau baca Quran berwudu dulu, habis itu baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Lalu baca salawat ilmu sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli lahatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. Itu kalau dari Fawas. Itu ya. Dan itu maksudnya memang mempermudah menghafal gitu. Iya. Kalau dari Dea sendiri gimana Dea? Sama kayak Kak Fawas. Oh, semuanya sama ya kayak gitu. Oke. Nah, Deas ini kabarnya penceramah juga ya Deas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana sih Deas memotivasi adik-adik kita di sini dan juga pemirsa di rumah untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran? Boleh ini kamu motivasi pemirsa TVRI Sumsel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Marilah kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menghafalkan Al-Quran sehingga kita selesai hafalan kita 30 juz dan membawa orang tua kita akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih. Dan itu juga yang memotivasi Deas ya untuk bisa menjadi penghafal. Iya. Apa itu selain itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada para penghafal Al-Quran, itu memberikan mahkota dan jubah di akhirat nanti kepada kedua orang tua kita dan bisa mensyafaati 10 keluarga kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Deas. Nah, saya ke Gus Nurdin ini. Gus Nurdin, mereka berada di dalam sebuah lingkungan. Gus juga di awalnya kan sebenarnya tidak ada berada di dalam. Oh, ada telepon yang masuk. Saya terima telepon dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Suara Sriwijaya. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Ibu Ruri di Pelaju. Silakan Ibu Ruri. Iya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz Din, saya mau tanya, kalau untuk kita menghadapi untuk anak-anak yang baru memasuki pesantren, yang mana selama ini dia sekolah di luaran, sekolah umum, sementara begitu masuk ke pesantren kelas 1 SMP, rasanya suasananya itu terkejut sekali. Kelihatannya kalau dari pesantren itu full ya, nah untuk membantu waktu dia tidur, istirahat, makan, supaya dia jangan stres. Ya, di rumah, tapi memang kita selalu tidur. Bu Ruli, mohon maaf ini kresek-kresek, suaranya tidak jelas. Saya sangat jelas sekali suara Mbak. Iya nih di studio tidak bisa mendengar nih, gimana Bu? Kita ke intinya. Ya maksud saya tuh gimana supaya anak itu jangan terkejut masuk ke pesantren soal masuk penjara. Oke. Banyak sekali tugas yang menghadapi karena dia selama ini nggak ketemu kayak gitu. Oke. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Penjelasannya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli, Gus Nurdin. Ini kadang-kadang orang merasa takut gitu ya, kayak tadi suara Bu Ruri bagaimana menghadapi itu. Membuat ini menjadi sebenarnya sangat menyenangkan. Insya Allah.
Seperti tadi yang kita dengar Kak ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Jadi siapapun mau santri, mau orang tuanya, saudaranya yang ditinggal oleh orang yang hijrah, mungkin safar untuk mencari ilmu Al-Quran, biasanya ada rasa takut. Gimana sih anak saya nanti di pondok pesantren? Siapa sih yang jaga? Itu biasa. Bisyai'im minal khauf, bakal diberi rasa takut oleh Allah. Allah udah beri jawaban sebelumnya. Apa itu? Wasta'inu bis sabri was salah. Untuk minta tolong sama Allah dengan sholat. Doa sama Allah. Dalam sebuah kitab diceritakan bahwasanya seorang ulama mengatakan, doaul alal walad kal anbiya alal ummah. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi orang tua butuh sekali harus setiap sholat minimal 1 kali doakan anaknya. Kenapa? Yang memiliki anak adalah Allah. Memiliki alam semesta adalah Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Allah bakal hadiahkan rasa tenang ke hati kita semua. Seperti itu. Iya. Pengalaman juga saya, memang semua santri, anak-anak yang baru masuk ke pesantren, masuk mondok itu rata-rata mereka ada rasa gelisah. Iya, nggak betah ya. Biasanya tidur sama saya, di samping saya, sekarang udah pisah ranjang, jauh dari saya. Bahkan seperti saya, tinggalnya di Sumatera, pesantrennya di Jawa Timur. Orang tua sempat juga tidak melepas seperti itu. Akan tetapi, lagi-lagi motivasinya apa? Yang punya kita Allah, yang punya alam semesta Allah, kita izin sama Allah, ya Allah, ini anak saya serahkan buat engkau, tolong dijaga ya Allah. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa sekali lagi, doakan anaknya setiap habis sholat. Bila perlu sebelum tidur, doakan anak saya, ya Allah, semoga anak saya dibekalkan, ditenangkan hatinya, dinyamankan hatinya, diberi kebahagiaan di hatinya, sehingga dia bisa masuk hafalan-hafalan Qur'annya seperti itu. Insya Allah Bu, insya Allah semoga Allah beri ketenangan ke hati Ibu juga, ke hati hadirin semua yang di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus. Dan kami masih akan ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, tapi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya di segmen terakhir ini. Anda dapat bergabung bersama kami di 0711311454. Nah, pemirsa, seperti yang kami bilang di awal bahwa kami tidak berempat, tetapi semua santriwan dan santriwati dari Al-Fat ini semuanya adalah penghafal Al-Quran. Nah, kita bukan hanya Fawaz dan juga Deas yang akan dites oleh ustadznya, oleh Gus Nurdin. Saya persilakan Gus Nurdin untuk mengetes santriwan dan santriwatinya secara random ya. Disilakan Gus. Kita mulai dari juz 30 Kak ya? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaqa misluha fil bilad. Yuk, boleh teruskan? Angkat tangan. Silakan. Jangan malu. Silakan. Oke. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Sahih, betul. Sahih. Surat apa, Nak? Surat Al-Fajr. Al-Fajr, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Boleh? ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. Surat apa, Nak? Al-Ghasyiyah. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman. Wah, semakin termotivasi ingin menjadi penghafal Al-Quran juga. Ini tadi saya sempat terpotong bertanya kepada Gus Nurdin ini, ketika memang sebuah lingkungan yang baik juga ingin memotivasi untuk bisa juga menghafal Al-Quran. Bagaimana jika pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin ikut menghafal Al-Quran juga, tetapi mungkin tidak ada di dalam sebuah lingkungan pesantren, apa tips-tips yang bisa dilakukan ini, Gus? Betul. Di dunia ini nggak semuanya dalam lingkungan yang baik. Betul. Terkadang kita di samping kita ada kesibukannya dengan dunia, kita pengen ngafal Quran tapi di samping orang lagi main musik-musik. Akan tetapi semua lagi-lagi kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya diri kita termotivasi untuk bisa ngafal Quran tanpa dorongan orang lain mau ngapain, kita biasa aja. Bakal seperti itu terus. Seperti contoh ikan yang mati. Ikan mati pasti terbawa arus. Maka jadilah ikan yang hidup. Jadilah seorang insan yang hidup. Yang di mana-mana jangan terbawa oleh suasana, tapi dialah yang membuat suasana. Seperti itu. Caranya bagaimana? Lagi-lagi memotivasi diri, yang mau ngafal Quran itu saya, bukan orang lain. Jadi yang harus usaha saya sendiri. Seperti itu. Bagaimanapun caranya, yang penting niat ya. Betul, niat. Harus, kalau ada niat berarti ada usaha juga untuk bisa mencapainya. Dan kemudian motivasi diri dengan cara banyak-banyak membaca fadilah, keuntungan-keuntungan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran. Itu bakal memperkuat diri untuk lebih lagi giat dalam menghafal Quran. Apabila sudah mulai jenuh, mulai malas, kalau bahasa orang bad mood ya sekarang, udah capek nih saya, tiap hari megang Quran terus saya. Lagi-lagi buka kitab, buka buku-buku fadilah, keuntungan, apa sih yang bakal didapatkan bagi orang menghafalkan Quran. Lagi-lagi nanti motivasi lagi seperti itu. Terus seperti itu. Bakal jatuh bangun hafal Quran, tapi selalulah bisa memotivasi diri sendiri. Namanya juga berproses ya. Betul. Namanya juga proses, pasti ada naik turunnya, tetapi kita harus kembali ke niat awal. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, Fawaz, kamu sendiri merasakan apa sih manfaatnya selain kamu menjadi penghafal, kemudian dalam pendidikan apa sih dengan sekolah-sekolahnya, bagaimana manfaatnya terhadap prestasi-prestasi kamu lainnya, gimana Fawaz? Kalau Fawaz sih sebenarnya dulu nggak kayak gini, tapi kalau semenjak udah khatam 30 juz,
Fawas dihormati orang gitu. Padahal sebelumnya nggak kayak gitu. Menghafal juga lebih mudah, maksudnya pelajaran-pelajaran umum juga lebih mudah gitu? Iya. Kalau pelajaran umum alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya kan jadi di sekolah tuh Fawaz ikut program khusus ngafal gitu. Jadi setiap hari ngafal, pagi, siang, sore, malam ngafal terus. Jadi bangun sampai tidur ngafal terus. Nah, mulai di SMP ini Fawaz baru mulai belajar biasa kayak ada matematika, ilmu pengetahuan alam. Jadi ya alhamdulillah mudah gitu nangkepnya. Mudah nangkepnya karena memang sudah menghafal itu. Iya. Cita-citanya apa nanti? Tujuannya apa nanti Fawas? Cita-citanya mau jadi guru. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke Des, gimana Des? Kamu sendiri manfaatnya apa setelah kamu menghafal Al-Quran ini dan kamu pengen jadi apa nantinya? Manfaatnya adalah kita bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Orang tua makin sayang kepada kita dan kita mempersiapkan bekal kita menuju kepada Allah. Karena setiap manusia ini akan kembali kepada Allah. Itu. Dan kamu nanti harapannya mau jadi apa ke depannya? Membahagiakan kedua orang tua dan guru dunia akhirat. Dunia akhirat, amin. Mau jadi seperti Gus Nurdin juga, memotivasi juga. Wah, semuanya terinspirasi. Masya Allah. Terima kasih teman-teman juga. Terima kasih juga Gus Nurdin sudah memotivasi teman-teman pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Luar biasa sekali di siang hari ini. Mudah-mudahan bagi kita yang ingin menghafal Al-Quran, kembalikan ke niat awal. Kalau jatuh bangun, sebuah proses itu biasa. Tetapi ya namanya proses, kalau kita kembalikan kepada niat awal, kita akan tetap maju karena kita tahu keutamaan dalam menghafal Al-Quran itu apa. Inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya siang hari ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita selama 1 jam ke belakang. Nanti setelah saya closing, Fawas akan tilawah. Ini pemirsa, saya akhiri. Saya Nadana, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fawas. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم